Kalau Tuhan pergi ternak, belikan saya sebungkus sate. Sambutan mahasiswa kurang semangat karena mau dikirim ke desa 3T. Itu sebagai tradisi Bumilan Campur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua beserta Bapak-bapak dari BPH, guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram, Al-Ustadz, Profesor Dr. Haji Muhammad Nazir, Bapak Ustadz Abu Nawas, pimpinan tertinggi di Universitas Muhammadiyah Riau Umri, Al-Mukarram Ustadz Dr. Sayyidul Amin, beserta bapak-bapak wakil rektor, bapak ibu dekan, sivitas akademika, dosen dan mahasiswa semuanya, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir juga bersama kita Bapak Ahmad Mujazi, yang beserta di panggilan yang kecil tak dapat disebut nama. Tadi Ustaz Sayyidul Amin menyinggung tentang outsider dengan insider, orang luar dan orang dalam. Saya ini bukanlah orang luar yang masuk ke Muhammadiyah, karena saya tidak tahu apa sudah dicabut SK-nya atau belum. Penasehat Lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Dan di satu lagi saya sebagai sekretaris lembaga Faksul Masail Nahdlatul Ulama. Dan satu lagi bagian dakwah di Al-Jamiyatul Wasniyah, dan satu lagi di bagian Komisi Fatwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dan kemudian ketika ada ijtima jamaah tabligh di Kubang, saya jadi tamu undangan juga. Akhirnya datang salah satu bertanya ke saya, Ustadz ini sebetulnya alirannya apa? Saya tanya, kamu ini siapa? Saya Intel membuat laporan. Jadi rupanya Intel ini tak semuanya pintar, banyak juga yang bodoh. Tak tahu dia mau membuat laporan ke atas. Saya bilang, Republik Indonesia ini dulu belum ada, dijajah oleh Belanda, maka ulama-ulama berkumpul. Maka salah satu ulama besar pulang dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, 1912 mendirikan Muhammadiyah. Satu lagi pulang juga dari Makkah, namanya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama. Yang satu lagi pulang juga dari Makkah, namanya Inyak Cangguang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, mendirikan PRI tahun 1930. Yang satu lagi dari Makkah juga pulang ke Sumatera Utara, mendirikan Al-Jamiyatul Wasniyah 30 November 1930. Jadi kalau kalian tahu sejarahnya, maka dia tidak bingung. Ini lebih tua dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka lah para ulama yang berjuang sampai Indonesia ini merdeka, masih berjuang. Salah satu perjuangannya inilah mengirim mahasiswa-mahasiswa ke desa Triple T, 3T. Tentu saja adik-adik sebagian merasa ini kenapa ada yang dikirim ke Selangor Malaysia, kenapa ada yang ke suku pedalaman. Itulah gunanya kita beriman kepada rukun iman yang keenam. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi saya dianggap sebagai insider, dan kehormatan luar biasa hari ini, kabar gembira buat saya bahwa saya dimasukkan dalam dosen kelas internasional yang akan mengajarkan tafsir hadis berbahasa Inggris. Jadi kalau saya selama ini lewat di depan Umri ada gambar orang ganteng di depan, ditanya orang saya, kenal Ustaz
Saidul Amin itu. Selama ini saya bisa menjawab, dulu kami sama-sama dosen di UIN. Kata orang itu kan dulu, kan tak dosen lagi. Sekarang pilihnya saya menjawab, saya baru jadi anak sebagai dosen kelas nasional. Agak tegaklah kepala saya kembali di bukan baru. Ustaz Saidul Amin kalau dia bicara itu bukan basa-basi, itu asli. Bagaimana di dalam, begitu juga keluar. Karena di antara isi ceramah beliau katanya berkawanlah sama orang Batak. Karena orang Batak itu tidak bohong. Apa di dalam itu yang keluar. Sama macam makanannya, daun ditunggu. Begitu sebelum masuk, begitu sudah keluar. Tak usah dibayangkan, tidak saya. Jadi lebih kurang 8 tahun yang lalu, lebih kurang 2015, saya sudah berada di zona aman, zona nyaman. Ceramah kantor gubernur, ceramah kantor wali kota, safari Ramadan, keliling, Islamic Center Pasir Pangarayan. Islamic Center Pasir Pangarayan itu 4 kali ragu. Pak Ahmad membuat peraturan yang boleh ceramah di Islamic Center hanya Dr. Saidul Amin, Dr. Mustafa Umar, Profesor Dr. Alain Poto. Cuman Abdul Somad yang LCM awal. Saya tak buat DESA karena panjangannya desa kampung. Hari ini baru saya tahu rupanya arti DESA itu demi engkau Saidul Amin. Jawabannya sosmed. Jadi kami memang sudah lama. Saya berada di zona aman. Akhirnya 2015 itu saya masuk ke zona yang tidak nyaman. Gara-gara ada mahasiswa UIN Suska Mengajar namanya. Mereka mengajak saya, Ustaz Somad, ayo kita masuk ke dalam. Kami mau menunjukkan Ustaz bagaimana itu dakwah yang sesungguhnya. Saya pantang dipancing-pancing orang, iyalah saya bilang. Akhirnya kami pun berjalan malam dari Pekanbaru, kira-kira 5 jam, jam 10 malam sampailah kami di Balilas. Dari Balilas itu kami lanjutkan lagi jalan tanah. Dari jalan tanah itu sampai ke dalam lebih kurang 1,5 jam jalan tanah merah. Melewati jembatan itu tidak dari atas karena takut jembatan itu patah, dilewati sungai di bawah. Sampailah kami menginap di rumah imam masjid. Malam-malam mau berwudu subuh, tak ada toilet di rumah itu, jadi berjalan kami di tepi sungai. Dalam perjalanan itu saya dengar bunyi suara, bunyi macam burung, macam anjing, anak anjing kecil. Tapi saya bertanya setelah sampai ke rumah, Pak Imam, suara apa tadi? Kata Pak Imam, itu suara harimau Ustaz. Karena kita ini sedang berada di tempat, tapi jangan gara-gara segala ini tak mundur semuanya. Karena kita ini sekarang sedang berada di tempat cagar alam Bukit 30. Mau masuk ke dalam mesti mengurus surat izin. Karena ini hutan yang dilindungi. Dulu di Riau ini semua ada pohon gaharu, pohon cendana. Sekarang sudah berganti sama pokok sawit semuanya. Dulu ada burung kuau, ada burung macam-macam. Sekarang burung sudah berpindah ke pasar burung dekat DPR. Nah, jadi memang tinggal itulah hutan yang terjaga terpelihara. Jadi kami pun masuk ke dalam, pagi-pagi kami pun tinggalkan mobil di Rantau Langsat itu ke tepi sungai, masuk lagi ke dalam hutan melewati sungai. Perjalanan dari jam 10 pagi, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 4 sore kami baru sampai. Kena hujan, naik sampan, baju basah, 6 jam kena air.
itulah makan yang paling nikmat. Lebih nikmat daripada makan di rumah makan biji kadu. Jadi patah itu makan yang paling berbahaya. Jangan sampai menyambut telepon di situ. Nah, begini, udah makan di mana nih? Biji patah. Jadi memang betul-betul kita merasakan nilai yang luar biasa. Sampai dalam itulah saya merasa lama termenung. Kenapa menung? Karena apa yang mau diupdate status? Kembali ke zaman G30 SPKI. Lampu tak ada, signal tak ada. Memang betul-betul tenang. Lalu kemudian di dalam kelas saya berpikir bahwa kalau mahasiswa ini mau berkualitas, jangan lagi KKN. Oh, KKN di mana? Teman saya. Oh, KKN di mana? Kupang. Apa? Pagi datang ke sana, main poli, cekat sedikit, pacaran lagi. Kalau mau KKN jangan sebulan 2 bulan. Saya usulkan setahun di dalam mama. Minta supaya beberapa mata kuliah itu diselesaikan di dalam. Jadi semua fakultas-fakultas, kalau kebetulan dia fakultas pertanian, memang betul-betul bertani di dalam. Sekarang banyak fakultas pertanian, teori menanam semangka. Menurut teori itu semangka itu sebesar parabola. Begitu ditanamnya semangka sebesar telepon. Yang fakultas peternakan betul-betul beternak ikan di dalam, betul-betul beternak sapi di dalam. Beternak sapi di dalam, nanti jualan sapinya jangan khawatir tidak laku. Kenapa? Pasti akan dibeli oleh Ustaz Al-Dinar melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat. Harga nanti tercatat. Karena Idul Adha kemarin kita mesti membeli sapi dari kota, kita kirim ke dalam 36 ekor sapi. Tapi kalau berhasil adik-adik beternak sapi di dalam, maka tak perlu kami beli dari kota. Harganya kita buat harga Pekanbaru, jual di dalam. Jadi semua fakultas. Waktu saya diundang ke Fakultas Teknologi, Institut Teknologi di Palembang, Sumatera Selatan, saya minta ke rektornya supaya saya bilang saya waktu masuk ke pedalaman itu naik sampahnya menderita sekali. Bayangan saya nanti sampai di sana naik speedboat macam film-film barat itu. Sampai sana sampah kecil, mesin robin. Jadi saya usulkan ke Institut Teknologi buatkan sampan yang tidak perlu mesinnya masuk ke dalam, cukup macam baling-baling kipas di belakang yang khusus di atas rawa-rawa sehingga cepat dakwah itu ke dalam. Inilah yang dimaksud dengan bersinergi antar fakultas. Fakultas apapun dia. Lalu yang fakultas sains teknologi meliputnya menjadi sebuah film dokumenter sehingga jadilah dia. Yang dari fakultas bahasa dibahasakan liputan ke dalam itu dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, supaya apa? Semua orang tahu. Diupload di channel Umri, di channel adik-adik sekalian. Nanti saya endorsekan. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, dan komen. Bersinergi merasakan pahitnya dakwah. Jadi saya sampai hari ini bersama Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat masih masuk lagi ke dalam. Lalu kemudian setelah keluar dari dalam, saya pun presentasikan di Masjid An-Nur Pekanbaru, mengadu kepada umat. Lalu kemudian datanglah Pak Hamdan Said yang punya tanah di depan Umri, depan SKAN. Kata Pak Hamdan Said, saya tak bisa mengasih duit Ustaz Somad, tapi anak-anak ini masuk ke pesantren saya gratis.
dimasukkanlah ke pesantren Darul Muqamah di Dumbai. Alhamdulillah anak-anak yang kami bawa 2015 itu sudah tamat dan sekarang dimasukkan Ustaz Alma ke beberapa universitas. Berlebih pula kuota yang dapat. Salah satunya Kairo dikirim tahun ini, sebagiannya melalui yayasan tabung wakaf umat. Tapi ke depan bebannya terlalu berat, tak bisa kalau cuma kita saja. Jadi kalau banyak jamaah yang bertanya, kenapa badan Ustaz ini kurus? Insya Allah setelah KKN Umri ini agak gemuk lah saya, agak ringan lah beban pikiran saya. Memang dalam banyak hal Umri, Ustaz Saidul Amin, Muhammadiyah, sahabat-sahabat banyak menolong. Salah satunya adalah dalam dakwah pedalaman. Saya 6 bulan sekali masih tetap masuk ke Bagan Meniu, Bagan Meniu dan baru ke Duri. Dari ini dari satu jam namanya Tasik. Sampai Tasik tinggal mobil berjalan kaki kalau airnya surut ke tempat yang sama. Itu kita akan kurang danau dan kita rasakan sensasi yang sama di atas rodol. Di bawah ini adalah gambut. Kalau masuk ke dalam tak ada ampun mati. Lalu kemudian sampai ke tepi sungai agak 1,5 jam, masuklah kita ke kampung seakan-akan kita kembali ke tahun 70-an. Tahun pertama kami datang mensurvei. Datang kedua kami sudah resmikan asrama, rumah guru dan kelas. Semalam Ustaz Ahmad mengirim gambar sudah siap ruang pertemuan aula. Nanti akan kami datang lagi ke sana. Alhamdulillah sampai hari ini saya dan Ustaz Ahmad walaupun sering masuk ke dalam belum ada buka cabang lagi. Ini mana tahu istri-istri bapak dosen pembimbing khawatir. Saya yakin, jangan ibu cemas. Kalau mereka nanti pergi seminggu tak balik, nomor tak bisa ditelepon, tak diangkat, jangan khawatir. Saya jamin. Tapi kalau terjadi juga, saya tak ada situ. Itu sudah termasuk takdir buruk juga lagi. Nah, sampai kapan kita berhenti berdakwah ke pedalaman ini Pak Ustaz? Pejabat-pejabat tak mau masuk. Pejabat tidak mau masuk karena tak sesuai dengan DPT dan DPS. DPT itu daftar pemilih tuyul, DPS itu daftar pemilih setan. Karena biasanya tak sesuai antara nama yang ada. Yang almarhum dimasukkan orang juga untuk mencoblos tanggal 14 Februari. Pas ditanya, kenapa almarhumnya ada juga? Mohon maaf Pak Ustaz, belum ada surat kematian. Gimana orang mati ngurus surat kematian? Nah, jadi memang kalau berharap kepada orang politik bermimpi, bupati, gubernur tak pernah masuk ke dalam. Yang masuk ini adalah calon-calon gubernur Riau dan calon-calon bupati Kabupaten Indragiri. Jadi tangannya macam-macam tak yakin. Jadi ketika di dalam itu kita akan berpikir panjang apa yang bisa kita lakukan di sini. Sampai hari ini saya berpikir tadi dalam perjalanan dari Limo Panjang kemari, apa yang saya bicarakan sama Ustaz Allah, anak-anak talang yang sedang kita kuliahkan 3 tahun lagi tamat. Waktu kita tinggal 3 tahun Ustaz Allah, selama 3 tahunnya apa yang kita lakukan? Pesantren mereka mesti siap. Bagaimana siap? Ustaz Allah siap. Pesantrennya sedang kami bangun di Talang Durian Cacar, masuknya dari Kabupaten Indragiri Hulu, air Molek, terus ke Kelayang, masuk ke dalam. Kami dapat tanah wakaf, sudah kami bangun 1 lantai. Anak-anaknya mesti nanti jadi guru, pulang kita gaji. Gajinya macam standar yang kita gaji di Bagan Meniu, 2,5 juta. Kita bangunkan rumah dinasnya, supaya kalau dia nanti tamat kuliah pulang, jangan sampai tak ada orang mau menyerahkan anak gadisnya, tak yakin. Kita yakin. Gaji, nih, kerjanya mengajar, pesantrennya ada, rumah dinasnya ada. Yang sudah kita bangun Bagan Meniu, yang sedang berproses di Talang Durian Cacar. Jadi
apa yang dilakukan oleh Umri ini adalah respon yang luar biasa. Bisa emas bawa pelayar masa sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Nah, jadi memang Umri lah yang pertama merespon. Kampus-kampus yang lain entah mereka tak dengar, pura-pura kokak badak. Tapi yang jelas kami kalau ditanya di hadapan Allah, udah kau sampaikan Abdul Somad di ceramah, udah kau sampaikan dalam pertemuan sudah. Alhamdulillah datang saya ke Umri ini, saya ceritakan keluh kesah pikiran saya, direspon langsung oleh Ustaz Syaril Amin. Di tempat lain jangan kan kita mau bercerita, berfoto sama kita pun takut dia, takut diposting nanti dicopot jabatannya gara-gara berfoto sama Ustaz radikal. Jadi memang Ustaz Syaril Amin ini Sayyid pemimpin, Al-Amin orang yang jujur. Banyak jujur tapi tidak jadi pemimpin, banyak pemimpin dan tidak jujur. Ini rasa-rasa macam kampanye caleg enggak ada. Nah, jadi adik-adik beruntung nanti di dalam itu punya pemikiran yang luar biasa. Ulang dari sana, apalah target dalam, tak usah muluk-muluk. Targetnya dari maghrib ke isya mengajar anak mengaji. Itu yang saya lakukan di dalam. Maghrib ke isya saya kumpulkan anak-anak, jangan lupa bawa permen. Anak-anak itu habis ngaji kasih dia permen. Bawa, saya kalau ke dalam saya bawa permen. Habis ngaji baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kasih dia. Permen itu anak-anak itu. Pas kita bosan tak ada yang mau dipunya, aku permen. Mau belajar mana kan ada warung dalam. Banyak roti yang saya bawa, saya makan sendiri di dalam. Jadi waktu di dalam itu, ini musola di atas, di bawah ini turun ke sungai. Jam 2 malam, maaf, jam 2 malam kita mau ke toilet. Di rumah kita kan enak buka pintu, turun ke bawah. Rasa-rasa tebal yang ada mau menyembunyinya. Sulit, susah untuk diceritakan dengan kata-kata. Ini karena tentang bicara tentang rasa. Nanti pas kalian jalan 2 malam, pas mau kencing ke bawah, akhirnya tak cakap saya. Betul. Rasa-rasa tak mau keluar ya. Turun ke bawah. Jadi siapa yang bisa menaikkan air ini ke atas? Kalau pakai mesin, berapa harga solarnya? Yang bisa menaikkan itu adalah orang-orang teknologi. Bagaimana dia berpikir mencari ada air terjun, letakkan pipanya, naik ke atas. Tak bisa pakai mesin. Maka yang masuk ke dalam itu kami bawa orang-orang, tidak semuanya orang tafsir hadis, tidak semuanya dibawa ustaz. Kalau ustaz dibawa ke dalam, Allah Ta'ala. Dan mungkin bisa kami akbar di dalam. Tak laku ustaz di dalam. Ustaz kok aku tak laku. Sampai ke dalam bukan peduli orang. Tapi naik sampah, kalau saya lambai kalau bukan baru kemana-mana kan saya angkat tangan. Sampai bilang saya bukan peduli orang. Maka siapa yang sudah merasa hebat viral di Pekanbaru ini, aholat dalam untuk meluluh lantakkan, menghancurkan keegoan dan kesombongan kita. Itu maka saya tidak sombong orangnya. Sering-sering ke dalam aja lah. Nah, buang air besar, tidak usah saya ceritakan. Di situ kita di situ kita gosok gigi. Ada satu orang kawan dari Jakarta, selama 3 hari dia tak mandi. Saya bilang, kenapa lah kau tak mandi? Memang kau di Jakarta orang hebat, orang kaya, tinggal di BSD, perumahan mewah, dan kita di sini mesti mandi. Enggak apa-apa, kau sudah 3 hari barulah udah mau jalan pulang ke Pekanbaru, baru dari ceritakan. Ada sesuatu mau saya ceritakan kau. Apa? Saya tanya sama orang itu, Pak Ustaz, apa kau tanya? Ini lagi musim apa? Kata mereka, ini lagi musim berburu babi.
Jadi orang Talang ini waktu berburu babi kan tak ada kulkas. Babi itu diikatkannya di rakit. Letak rakitnya di mana? Di hulu. Rakit kita dihilir. Jadi Ustaz waktu mandi itu mandi air babi gitu. Oh, aku tak tahu. Kau tahu aku pun tak mandi juga. Jadi selama 3 hari itu mandi air babi ya kan? Minum air babi, wudhu air babi. Tapi insya Allah halal itu. Kalau tak percaya, al-bahru, lautan, sungai lebih gelap mengalir dia. Jadi insya Allah adik-adik selama di sana makanan yang paling nikmat ikannya segar-segar, dipotong mereka bambu, dipasangnya kaca, dilengketkan di mata. Mana ada jual teropong kacamata menyelam mewah macam tempat kita di Pekanbaru. Bambu itu dipasang kaca, diikat mata untuk menembak. Maka pada acara penutupan malam pas kali mau pulang, mereka menembak ikan dapat dimasak, digulai. Masya Allah, tabarakallah. Islam langkah lama. Kata dia, kalian ini Islam langkah baru, kami ini Islam langkah lama. Langkah lama itu apa? Islam batinnya saja. Muhammad kami itu bukan Muhammad yang meninggal di Madinah itu Muhammad yang zahir. Muhammad kami ini Muhammad yang batin. Di situ saya paham, oh ini yang masuk ke dalam ini dulu adalah tasawuf falsafi. Yang bisa membantah ini adalah murid-muridnya Syekh Naqib Al-Attas dari Malaysia. Dan itu adalah murid yang utama Ustaz Sayyidul Amin. Jadi yang paling bisa berdebat dengan orang Talang itu Ustaz Sayyidul Amin. Kalau orang fikih dibawa ke dalam tak bisa. Kalau Ustaz Mawardi Muhammad Saleh dibawa ke dalam tak bisa. Kalau Ustaz dari RJ dibawa ke dalam tak bisa. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bisa, dia mesti berdialog dengan pandangan filsafat. Dari mereka ditanya, kenapa kalian tak sholat? Kata dia, sholat itu yang penting adalah sholat batin. Tujuan saya menjelaskan ini sebagai prolog supaya jadi tak terkejut. Maksud saya, kalau bisa kalianlah merubah mereka. Jangan pula nanti balik dari Talang, kalian pula yang tak sembahyang. Balik dari Talang, anak murid tak sembahyang, kok tak sembahyang? Cukup sembahyang batinnya. Kalian pula yang merubah dari Talang. Jadi tak usah muluk-muluk mengkaji ke Sidratul Muntaha, maghrib ke isya ngaji. Saya pun di dalam mengajar anak mengaji. Mereka tak bisa dibuat tabligh akbar, tak bisa. Karena dia belum Islam. Kalaupun Islam, dia Islam kebatinan. Islamnya Islam langkah lama. Islamnya Islam dalam. Nampaknya proses dakwah yang belum selesai. Mungkin dulu ada dai, baru cerita tentang syahadat, dai itu meninggal, putus. Dilanjutkan oleh dai-dai dari Universitas Muhammadiyah Riau, insyaallah. Ini semua adalah kelanjutan dakwah ke depan. Saya kalau ditanya Allah di akhirat nanti, kau Abdul Somad ceramah ada ke kantor gubernur, ke kantor bupati, ke kantor wali kota, bagaimana di pedalaman? Aku sudah sampaikan ke Umri ya Allah, dan Umri sudah mengirim 52 mahasiswa. Bagaimana kelanjutannya? Usahakan ke rektor ya Allah. Aku tak tahu lagi. La haula wala quwwata illa billah. Jadi adik-adik ke depan, sebelum berangkat kumpulkan pakaian bekas orang-orang Muhammadiyah maupun yang non Muhammadiyah. Karena sampai di dalamnya dia ada perempuan yang tak punya jilbab, ini ada jilbab. Dulu pernah kami buka sama Ustaz Allah, penerimaan pakaian baru dan bekas penuh satu ruang di Masjid Andur. Pusing pula kepala kami memikirkan gimana membawa barang-barang ini. Banyak ustaz dari Pekanbaru yang mau ikut. Ustaz Somad, saya mau ikut ke dalam. Ustaz Somad, saya mau ikut ke dalam. Saya ceritakan, silakan ikut ke dalam. Bawa mobil sendiri. Beli minyak sendiri. Makanan bawa sendiri. Aku bawa abon sama bumbu kecal dan ikan teri goreng.
honor tak ada, mundur semua. Maka kami masuk ke dalam 50 orang, 2 orang mewakili ormas masing-masing, Dewan Dakwah, MDI, IGMI, Muhammadiyah, semua masuk ke dalam. Masyarakat tanpa riba, itu semuanya masuk ke dalam. Setelah pulang PLN, nanti kalau nampak ada gedung di pesantren itu yang membangunnya adalah PLN, Lasnas PLN. Artinya kalau mati lampu ini kan udah mulai agak sering pemadaman. Jangan keluar kali makinya, dan masuk juga dari PLN itu dalam. Lalu kemudian ada dibangunkan oleh bank, waktu itu namanya Bank Syariah Mandiri BSM, sekarang sudah jadi BSI. Pertama kami sampai ke dalam air obat, itu lantai musola itu maaf macam kandang sapi, dindingnya kayu, semen kayu. Jangankan kita tusuk bersih kita takkan. Lantai kita tak layak lagi. Jadi waktu pertama kali di situ saya pikir ini perlu kita bongkar masjid ini. Alhamdulillah dapat dana, dibongkar, dibangun masjid, lantai keramik, sehingga semua orang yang datang bisa tidur. Emperannya saya minta luaskan emperannya supaya bisa tidur di emperan semuanya. Tidur di emperan, pas saya selang tidur tuh dipoto sama tim nih. Pas dipoto, diposting mereka di Instagram. Oh, buatlah komen betapa tawaduknya Ustaz Somad. Bukan tawaduk, tak ada tempat lain. Sana asli-asli semua, ada madu gelulut. Jadi kalau untuk tabligh akbar tak laku. Yang laku itu apa? Sosialisasi keahlian. Kebetulan Pak Mahmud ini bisa dia membuat sarang madu gelulut. Nah, waktu dia sosialisasi itu orang lama datang. Bapak Ibu sekalian, diambil sarang madu gelulut dari tengah hutan, dipotong, bawa ke dekat rumah kita, letakkan di atas tunggul, habis itu pasang sarang. Nanti gelulutnya datang, cara manennya begini. Yang punya keahlian itulah nanti yang akan ditengok dalam. Yang pandai bercocok tanam, yang pandai kuliner cara memasak, yang pandai punya keahlian teknologi menaikkan air ke atas, yang pandai arsitektur bangunan. Jadi kami yang tak punya keahlian ini Pak Ustaz, tawakal aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Bawa dalam umurnya dibesarkan saja. Mengajar. Kalau ada buku Iqra, bawa buku Iqra untuk mengajar anak-anak. Kalau ada duit-duit kemarin yang bagi 2000 yang tak habis untuk THR, bawa ke dalam. Anak dikasih 2000, kasih 2000. Habis itu dia berisi, umri ini yang paling sedikit katanya. Kalau dari mahasiswa bilang, ini pentingnya ke dalam. Dulu saya berpikir sederhana saja. Pertama saya masuk, saya bilang begini, kita kumpulkan semua orang talang ini, kita usulkan supaya dibukakan kebun, transmigrasikan aja mereka, kosongkan semua sungai, sepanjang sungai dari mulai Lemang sampai ke Dakai. Itu kalau ditelusuri satu hari naik sampai, kita kosongkan semua ini, kita transmigrasikan mereka, selesai. Datang pakar-pakar talang. Oh, tak bisa begitu Pak Ustaz. Mereka ini bukan sapi ternak, mereka ini manusia, dia punya peradaban. Tak bisa kita angkut, kita pindahkan. Nenek moyangnya di situ, kuburnya di situ. Iya juga pikir saya. Mereka bukan sarang semut, bukan sarang lebah yang bisa kita pindahkan. Jadi bagaimana? Biarkan dia hidup di sana, tapi kualitas hidupnya kita perbaiki. Adik-adik ajarkan sholat. Kalau dia udah hafal Allahumma ba'id, lanjutkan Allahumma ba'id. Kalau dia hafal Allahu Akbar kabira, biarkan Allahu Akbar kabira. Karena dia menghafal itu susah. Jangan dibuat. Nanti tak sembahyang dia jadinya gagal. Lalu kemudian bagaimana keseharian dia, akidahnya, bagaimana la ilaha illallah. Mereka masih berdukun lagi. Jangan dengarkan cakap orang.
Sebetulnya hidup ini tak susah. Yang susah itu mendengarkan cakap orang. Makanya perlu banyak dengarkan cakap orang. Kalau saya dengarkan cakap orang, udah lama saya mati. Jadi kalian mau masuk aja ke dalam. Syiar dakwah. Berapa lama ditetapkan? Apalagi saya dengar tadi dari Pak Ketua LPPR katanya jadi setahun itu kan. Insya Allah keluarnya dari sarjana yang berpikir, sarjana yang mengerti permasalahan umat. Kalian bukan sarjana yang berada di atas menara gading, yang hanya tahu. Kalian betul-betul sarjana yang mengejar bola. Sekarang banyak sarjana disiapkan tiang gawangnya, diletakkan bolanya, tinggal menyimpannya pun dia tak tahu. Penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit anak tak pandai mengikat tali sepatu. Apa maksudnya? Anak manja. Ma, pasangkan kaos kaki. Ma, pasangkan sepatu. Ma, diikatkan. Mati juga dia. Tak siap dia menghadapi hidup. Jadi anak-anak manja perlu juga didatai. Kenapa mahasiswa umri yang manja? Itu aja yang dikirim nanti kita. Ayo kembali dan jadi mahasiswa yang mandiri, yang gagah, yang perkasa. Jadi kebetulan salah seorang pegawai PLN ini tugaskan dari Jakarta, tugas Pekanbaru. Setelah kami pulang dari Talang, dibawanya istrinya, dibawanya anaknya ke dalam, tidur di dalam. Bukan yang di Rantau Langsa, dari Rantau Langsa 5 jam lagi ke dalam, melewati sungai. Habis itu ditinggalkan istri dan anaknya. Supaya apa? Kenapa bapak bawa anak istri bapak ke dalam? Supaya dia merasakan indahnya di kota, sakitnya di pedalaman, supaya dia bersyukur, berterima kasih. Orang tidak pernah mensyukuri toilet dalam rumah kalau dia sebelum ke taman. Jadi kalau ada bapak punya istri yang tak pernah bersyukur punya toilet dalam rumah, bawa ke taman. Dan kita adakan namanya tour of the taman. Gaya-gayanya ini siap semua. Itu jaket yang kami pasangkan sama Prof Nazir itu jaket anti santet. Usah kalian takut sama santet. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kalau tidak kata Allah SWT. Bolak-balik kita akan masuk pedalaman Kalimantan, ke suku macam-macam, masuk saya ke Papua, masuk ke macam-macam. Yang tak bisa masuk itu kan cuma di Singapura aja. Itu memang level-level saya amin. Nah, akan dibawa itu sedikit. Nah, jadi adik-adik tak usah takut. Nah, masalah apa-apa. Mereka baik-baik. Yang tak Islam itu ada kepala sukunya tak Islam, datang saya bertamu. Dia tahu saya tak minum dari gelasnya, karena gelasnya bekas babi. Maka apa disiapkannya? Disuruhnya anak buahnya memotongkan kelapa. Ustaz Somad, ada tradisi di sini kalau dikasih kelapa habiskan Pak Ustaz. Saya bilang kan, memang di sini lah saya puas-puaskan, bukan baru berapa sebiji kelapa muda. Tahu dia, rumah-rumah di sana itu tangganya bisa dicopot. Kalau tangganya ada, itu berarti ada orang di dalam. Kalau tangganya tak ada, berarti orangnya keluar carikan ke kebun, jangan naik ke atas. Rumah tak begitu. Jadi tangganya, asal ada tangganya ada orang, tak ada tangga tak ada orang. Jadi nanti kalau ada eskalator mati, itu tak ada orang. Jadi di sana penuh dengan simbol-simbol. Nanti ada yang hobi menulis puisi-puisi, mereka tak menulis, tapi mereka menghafal. Suka mereka menghafal mantra-mantra. Bagi yang suka menulis, tulis. Apa mantra sakit gigi, apa mantra ini, apa mantra ini. Pelet ada tak pelet? Pelet. Tikaku, tika pisau, tikaku, tika. Berkatlah kakak tiga bosi bertusuk kami itu kunci Allah, kunci Muhammad. Di situ kita tahu bahwa di ujung mantra-mantra itu tetap menyebut Allah dan Muhammad. Artinya mereka pernah mengenal Allah dan pernah mengenal Muhammad, tapi belum sempurna sholatnya belum. Orang tuanya mungkin tidak
tapi anak-anaknya bisa. Jadi paling tidak 5 saja dulu. Pertama, anaknya diajar mengaji. Yang kedua, bapaknya dijinakkan dengan program apa yang kita bisa. Cara beternak sapi, cara menaikkan air dari ke atas, cara listrik tenaga matahari. Yang perempuan jinakkan ibu-ibunya dengan cara apa? Begini cara memasak. Tapi kalau bisa masakan kita lebih baik dari dia. Jangan kalau kita ajarkan nasi kita pula menjadi bubur ayam. Jadi pakai aku lagi. Lalu kemudian masyarakat ini diajak bergotong royong bekerja sama. Lalu yang kelima, ada yang bisa kita ambil dari sana, peninggalan-peninggalan, sejarah-sejarah, cerita mulut ke mulut, karena memang mereka tidak mengenal budaya tulisan. Saudara-saudara kita sudah lebih dulu ke sana. Jangan heran nanti nampak rumah ibadahnya lebih megah, lebih cantik, lebih hebat. Kalau nanti nampak masuk ke kampung jalannya semen, keran air, itu berarti sudah ada yang lebih mendahului kita. Mereka yang lebih banyak punya uang. Kita tak bisa salahkan orang. Kenapa? Karena kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebebasan beragama, pasal 29 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau disalahkan, kenapa kau murtadkan saudara kami? Dia salahkan, kau selama ini kemana aja? Kenapa tak pernah membawa makanan ke dalam? Mereka bawa semen, mereka bawa keran air, mereka bawa makanan. Kita neraka. Mana bisa ngajak orang pakai neraka? Apa yang kita bawa? Tadi misalnya bawa Ustaz, permen dari bawa. Nah, jadi sebetulnya saya tak mau melepas adik-adik ini sekalian. Baru kemarin Ustaz Santoso datang ke rumah, Ustaz Dr. Sayyidul Amin WA, kalau bisa Adinda melepas. Saya bilang, saya tak bisa bang. Kenapa Ustaz tak mau? Saya tak mau kalian tahu bahwa ide saya yang membuat kalian ke dalam. Tapi dibukakan aku boleh buat. Saya maunya itu kalau kalian ngamuknya itu tak jelas alamatnya. Kenapa? Tapi rupanya Pak Rektor tak mau dia menanggung sendiri. Enak aja sendiri kata dia. Akhirnya saya juga yang kena ini. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, al-hayatu rihlatul qasiratun. Hidup ini perjalanan yang singkat. Wala tabqa illa dzikrul hasan. Yang tinggal hanya kenangan yang indah. Maka insya Allah kita akan meninggalkan kenangan yang indah di Talang Mama, insya Allah. Dan adik-adik yang telah selesai Talang Mama, kami akan bawa ke Bagan Benio, ke suku Agir, ke suku Sakai, ke suku Laut. Jangan berpuas diri. Banyak ini. Nantikan episode berikut. Agaknya tidak dapat saya sampaikan. Banyak yang tak berkenan di hati. Saya mohon maaf. Terima kasih yang tak terhingga sekali lagi kepada keluarga besar Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Riau. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini lillahi wajhillah, mencari ridha Allah. Kita ini hanyalah pelayan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lebih tak kurang daripada itu. Saya tak yakin pahala ceramah saya memasukkan saya ke surga. Karena pahala ceramah ini penuh dengan riya, penuh dengan sum'ah. Saya yakin ceramah saya ini sudah tak ada lagi pahalanya, sudah dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi masih ada tersisa doa saudara-saudara saya, adik-adik saya yang di tengah malam meneteskan air mata, didoakan, ya Allah, bagaimana Ustaz Somad membuat kami sulit KKN ini, bersulit dan dunia. Kalau bisa jangan begitu doakanlah kebaikan untuk kita bersama. Indahnya hidup itu adalah yang penuh dengan kesakitan dan penderitaan. Disitulah letak indahnya. Saya kalau ditanya, Ustaz selama perjalanan Ustaz keliling mana yang paling indah? Yang indah itu, yang ingat itu, yang berkesan di kepala itu, yang menyakitkan itu yang paling indah. Saya sebelum ke Maroko
menunggu panggilan ke Maroko, pernah sejenak berhenti di Bogor. Sampai di Bogor itu kerja saya menerjemah buku. Jadi kalau ada yang pernah menengok buku di pameran buku Jakarta, buku Abdul Somad, kapan Musa itu menerjemah buku itu? Terjemah 40 buku saya terjemah. Tak tahu siang, tak tahu malam, tak tahu libur, pokoknya terjemah aja. Naik kereta api dari Bogor ke Kampung Melayu, terjemahan aja. Sampai di percetakan penerbit Kampung Melayu, kata security-nya, mohon maaf Pak, ini hari libur tanggal merah. Tak tahu kami lagi tanggal hitam, tanggal hijau, tanggal merah. Oh jadi tanggal merah nih? Iya. Bawa balik terjemahan dari ke Bogor. Sampai di Bogor, saya tanya kawan serumah satu kos-kosan, kau masak apa? Kata dia, aku belum masak man, karena aku nunggu duit yang kau bawa dari Kampung Melayu. Jadi kau tak masak, aku tak beras, aku mau masak. Kau kenapa tak nelpon? Kata dia. Aku bilang aku tak nelpon, handphone aku kena copet di kereta api tadi. Itu sampai sekarang teringat betul. Saya dulu kuliah di Malaysia. Makanya waktu ada dosen UIN, pas kami makan, senyum-senyum dia nengok saya. Dia ditanya, kita pernah kenal di mana ya? Kita sama-sama nyuci piring di hotel JW Marriott. 1 jam 5 ringgit. Itu yang tahu itu hanya orang-orang kelas bawah. Orang-orang sekelas kita saya bilang saya bisa duduk selevel dengan beliau itu perjuangannya panjang kan? Saya kuliah di Malaysia 1 semester setengah. Semester kedua cabut saya lagi. Kenapa? Karena di UKM Universiti Kebangsaan Malaysia bayar uang kuliahnya 1.850 ringgit. Saya baru bayar setengah. Yang setengah masih ada utang saya sampai sekarang. Saya beli sepeda motor. Motornya itu kalau digas terlalu kencang mati lampunya. Kalau pelan mati mesinnya. Hampir bayangkan ya itu motor. Kalau parkir di UKM Universiti Kebangsaan Malaysia, cari pokok kayu yang jauh, letakkan sini dan tak dikunci, karena tak akan hilang. Kenapa diparkir jauh? Takut nampak cewek. Bagikan parah. Itu berkesan di kepala saya sampai sekarang. Nah, jadi saya ceritakan ini supaya nanti waktu di dalam kalian menderita, bandingkan dengan penderitaan saya ini belum ada apa-apa. Dan kalian pun kalau mau mencaci maki menyumpah serapah saya setelah mendengar cerita penderitaan ini, tak sampai hati kalian. Kita bahagiakan langsung. Nanti kalau ditanya gimana kita aman Pak. Insya Allah kami ini masalah, saya ini masalah, kami ini semua masalah. Masa depan itu adalah kalian semua. Kalian sedang menulis biografi masa depan. Di masa akan datang, kalian jadi pemimpin Riau, kalian jadi tokoh politik, jadi orang kaya, maka kalian akan membangun. Sampai hari ini kami bangun Yayasan Tabung Wakaf Umat, kami bangun pesantren di Rimbo Panjang, kami bangun pesantren di Bagan Benio, kami bangun pesantren di Palas. Tetap orientasinya anak-anak talang gratis. 25 orang laki-laki di Palas, 25 orang di Rimbo Panjang. Sudah angkatan ketiga, anak talang gratis. Ke depan pun kalian begitu. Ada di antara kalian jadi anggota dewan, ada yang akan jadi orang politik, ada yang akan jadi ketua partai, ada yang jadi bisnismen. Kalian tak akan melupakan talang, karena kalian tidak hanya membaca tentang talang, tapi kalian pernah hidup di talang. Bahkan doa Ustaz saya lebih hebat daripada itu, beristri orang talang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Dari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, bertambah-tambah keberkahan dengan disertakannya Al-Fakir Abdul Somad di tengah orang-orang baik dan mulia. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Saya tutup dengan sebaik pantun, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.